Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, pada hari ini kita akan membahas tentang mujahadah an-nafs atau pengendalian diri. Yang akan dibahas pada materi ini, pertama, pengertian pengendalian diri atau mujahadah an-nafs. Yang kedua, mengapa pengendalian diri penting? Yang ketiga, contoh perilaku yang harus dihindari. Yang keempat, hadis tentang pengendalian diri. Dan yang kelima, tips pengendalian diri ketika marah cara Islam. Pengertian pengendalian diri. Pengendalian diri atau mujahadah an-nafs adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Mujahadah an-nafs atau pengendalian diri atau penguasaan diri merupakan satu aspek penting dalam kecerdasan emosi. Aspek ini penting sekali dalam kehidupan manusia. Sebab musuh terbesar manusia bukan berada di luar dirinya, namun justru berada di dalam dirinya sendiri. Karena di dalam diri manusia ada nafsu. Nafsu ibarat kuda. Seperti halnya kuda, dia akan sangat bermanfaat jika bisa dikendalikan. Nafsu jika tidak bisa dikendalikan, ibarat kuda yang ngamuk, seperti kuda rodeo. Pemilik kuda yang menungganginya bisa terpelanting bahkan terinjak-injak oleh kudanya. Maka ia pun akan celaka. Dan kuda tersebut juga bisa mencelakakan orang lain. Mengapa pengendalian diri penting? Pertama, pengendalian diri berperan penting dalam hubungan seseorang dengan orang lain atau interaksi sosial. Hal ini dikarenakan kita senantiasa hidup dalam kelompok atau masyarakat. Dan kita tidak bisa hidup sendirian. Hidup ini dibutuhkan kerjasama dengan orang lain. Dan kerjasama dapat berlangsung dengan baik jika kita mampu mengendalikan diri dari perbuatan yang merugikan orang lain. Kedua, pengendalian diri memiliki peran dalam menunjukkan siapa diri kita atau nilai diri. Seringkali seseorang memberikan penilaian terhadap apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang dapat mengendalikan diri dari hal-hal yang negatif tentunya akan memperoleh penilaian yang positif dari orang lain atau lingkungan sosial. Begitu pula sebaliknya. Ketiga, pengendalian diri berperan dalam pencapaian tujuan pribadi atau yang dicita-citakan. Baik cita-cita di dunia maupun cita-cita untuk kebahagiaan di akhirat. Contoh perilaku yang harus dihindari. Yang pertama, malas atau suka meninggalkan sholat. Sholat 5 waktu merupakan kewajiban. Meninggalkan sholat 5 waktu merupakan dosa besar. Selain kewajiban, sholat juga merupakan kebutuhan bagi jiwa kita. Dengan melaksanakan sholat, maka jiwa akan menjadi tenang dan tentram. Dan sholat merupakan pengendali bagi kita dari perbuatan keji dan munkar. Selain sholat juga kita jangan meninggalkan membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran akan melembutkan hati dan menjadikan diri kita semakin mampu untuk mengendalikan diri. Dan juga semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Selain itu di akhirat nanti bacaan Al-Quran ini akan menjadi penolong. Yang kedua, malas belajar. Jika malas belajar maka kita akan bodoh. Supaya kita semangat belajar, kita harus punya cita-cita dan target. Nanti setelah SMA saya mau kuliah kemana? Saya mau jadi apa? Kejarlah cita-cita itu. Yang harus dihindari selanjutnya adalah pornografi. Nafsu terhadap hal yang bersifat pornografi
dapat mengakibatkan seseorang semakin tersesat ke dalam hal-hal negatif dan akan membuatnya semakin jauh dari agama dan Allah. Selain itu juga akan merusak akal dan mentalnya. Prefrontal cortex atau bagian depan otak para pecandu pornografi itu akan rusak dan mengecil. Padahal bagian otak tersebut memegang peranan penting dalam tubuh yang membuat berbeda antara manusia dengan hewan. Beberapa kerugian lain yang bisa didapat oleh para pecandu pornografi, fungsi otak menurun. Jalur komunikasi di dalam otak terganggu. Dalam hal ini akan mengganggu fungsi otak seperti emosi, pemusatan perhatian, pergerakan, kecerdasan, dan pengambilan keputusan. Yang harus dihindari selanjutnya adalah miras dan yang sebangsanya, apapun jenisnya, apapun bentuknya. Ini sangat berbahaya. Masa remaja merupakan waktu yang penting untuk perkembangan otak dengan banyak koneksi saraf baru. Nah, alkohol dan yang sejenisnya dapat mengganggu proses ini dan bahkan menyebabkan gangguan pada otak. Ketika seorang peminum alkohol dan yang sejenisnya, ada resiko otak mereka tidak akan berkembang dengan baik. Dalam hadis dikatakan bahwa miras, homer, dan yang sejenisnya merupakan perbuatan keji dan merupakan perbuatan setan. Hukumnya haram, baik banyak ataupun sedikit. Yang harus dihindari selanjutnya adalah berbicara kasar, berbicara tidak sopan, mengeluarkan kata-kata binatang. Seseorang yang sering menggunakan kata-kata kasar, kata-kata binatang, akan otomatis mengeluarkan kata-kata kasar tersebut ketika ia sedang dalam keadaan emosi. Dan secara otomatis pula emosinya justru akan terus berkobar. Hadis tentang pengendalian diri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ati, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Laisa syadidu, orang yang perkasa itu bukanlah bisur'ati, yang biasa menang dalam perkelahian. Innamas sadidu, tetapi orang yang kuat atau orang yang perkasa itu alladzi yamliku nafsahu, adalah yang mampu mengendalikan nafsunya ingdal godob, ketika marah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Hadis tersebut menjelaskan bahwa manusia harus bisa menjaga dan mengontrol diri pada saat marah. Pada saat marah, semua setan banyak sekali yang masuk ke dalam tubuh dan dapat menyebabkan kehilangan akal sehat dan cenderung bertindak bodoh, menghina, diskriminasi, mencaci maki, anarki, dan sebagainya. Ketidakmampuan mengendalikan diri berupa kemarahan itu ibarat bara api yang menyala di dalam hati. Jika tidak dipadamkan, maka bara itu akan membakar dan menjerumuskan orang yang marah ke dalam kenistaan dan kehinaan. Bagaimana tips pengendalian diri ketika marah cara Islam? Agar kita tidak terjerumus ke dalam dosa yang lebih besar, ada beberapa cara pengendalian emosi yang diajarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga ini menjadi obat mujarab apabila kita sedang marah. Pertama, segera memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan dengan membaca ta'awudz
A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena sumber marah adalah setan, sehingga godaannya bisa diredam dengan memohon perlindungan kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang marah, kemudian membaca A'udzubillah, saya berlindung kepada Allah, maka marahnya akan reda. Hadis sahih silsilah as-sahihah. Yang kedua, diam dan jaga lisan. Bawaan orang marah adalah bicaranya tanpa aturan. Sehingga bisa jadi dia bicara sesuatu yang mengundang murka Allah dan menyakiti hati orang lain. Karena itu, dia merupakan cara mujarab untuk menghindari timbulnya dosa yang lebih besar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian marah, diamlah. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, mengambil posisi lebih rendah. Kecenderungan orang marah adalah ingin selalu lebih tinggi dan lebih tinggi. Semakin dituruti, dia semakin ingin lebih tinggi. Dengan posisi lebih tinggi, dia bisa melampiaskan amarahnya sepuasnya. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan saran sebaliknya, agar marah ini diredam dengan mengambil posisi yang lebih rendah dan lebih rendah lagi. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasehatkan, apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaklah dia duduk, karena dengan itu marahnya bisa hilang. Jika belum juga hilang, hendaklah dia mengambil posisi tidur. Hadis riwayat Ahmad. Mengapa duduk dan tidur? Nah, orang yang berdiri mudah untuk bergerak dan memukul. Orang yang duduk lebih sulit untuk bergerak dan memukul. Sementara orang yang tidur tidak mungkin akan memukul. Nah, seperti ini apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, perintah beliau untuk duduk. Agar orang yang sedang dalam posisi berdiri atau duduk tidak segera melakukan tindakan pelampiasan amarahnya, yang bisa jadi menyebabkan dia menyesali perbuatannya setelah itu. Yang keempat, ingatlah hadis tentang keutamaan menahan amarah. Dari Mu'adz bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berusaha menahan amarahnya, padahal dia mampu meluapkannya, maka dia akan dipanggil oleh Allah di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dia kehendaki. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan dihasankan oleh Albani. Subhanallah, siapa yang tidak bangga ketika dia dipanggil oleh Allah di hadapan semua makhluk pada hari kiamat untuk menerima balasan yang besar. Semua manusia dan jin menyaksikan orang ini maju di hadapan mereka untuk menerima pahala yang besar dari Allah Ta'ala. Pahala ini Allah berikan kepada orang yang hanya sebatas menahan emosi dan tidak melampiaskan amarahnya. Bisa kita bayangkan betapa besar pahalanya ketika yang dia lakukan tidak hanya menahan emosi, tetapi juga memaafkan kesalahan orang tersebut, dan bahkan membalasnya dengan perbuatan yang baik. Yang kelima, segera berwudu atau mandi. Marah itu dari setan, dan setan terbuat dari api. Padamkan api dengan air yang dingin. Terdapat suatu hadis dari Urwah
yang mengatakan sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaklah dia berwudu. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian Abu Muslim menyebutkan suatu hadis. Marah itu dari setan, setan dari api, dan air bisa memadamkan api. Apabila kalian marah, mandilah. Hadis ini mengisyaratkan rahasia dalam ilmu kedokteran. Air yang dingin bisa menurunkan darah bergejolak yang muncul ketika emosi. Sebagaimana ini bisa digunakan untuk menurunkan tensi darah tinggi. Karena itulah di masa silam terapi mandi digunakan untuk terapi psikologi. Demikianlah pembahasan tentang mujahadah an-nafs atau pengendalian diri. Semoga menjadi amal ibadah dan menjadi ilmu yang bermanfaat, serta menjadi pengingat bagi kita untuk selalu mengendalikan diri dari perbuatan yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.